Sejarah keberadaan Pura Dalam Silepegat sampai saat ini boleh dikatakan tidak ada yang tahu persis kapan dan siapa yang mendirikan Pura Dalam Silepegat yang kini menjadi Pura Kahyangan Desa Pakraman Lepang. Pura Dalam Silepegat letaknya sekitar 800 meter ke arah selatan Banjar Lepang atau sekitar 300 meter ke arah utara Pantai Lepang. Konon dulu di sebelah barat Pura Dalam Silepegat terdapat suatu pemukiman, tepatnya di Ume Anyar. Pada saat itu karena sering ada perang antara Klungkung dengan Gianyar, maka krama di pemukiman Ume Anyar dipindahkan ke pemukiman saat ini di Lepang Kangin. Di tahun 1965-an, jalan menuju Pura Dalam Silepegat tidak seperti sekarang ini cukup lebar, tapi dulu tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Sekitar 60 tahun yang lalu di Pura Dalam Silepegat pernah dilaksanakan karya memungkah, ngentek linggih, dan taur. Menurut saksi mata Mangku Ginas, karya yang dilaksanakan pada saat itu hampir sama dengan karya yang dilaksanakan Anggara Kasih Medang Sia 9 September 2008. Pengakuan Mangku Ginas yang kini usianya sekitar 90 tahun, dulu karya memang lebih kecil karena tidak menggunakan kerbau. Karya mengkadi padat sama karyanya, kadi padat. Dawa niku pedade dana karyane. Wonten panjak saking kau Kichen Paijo. Saking dijo anu Kichen Paijo pun kados ten kirangan api dawa punika. Dawa punika beli lentur, beli dami, papanise, pantegik, ke keliangne punika sareng papat. Generasi yang dapat menyaksikan karya pada Anggara Kasih Medang Sia tanggal 9 September 2008 patut bersyukur dan angangyu bahagia karena tidak mungkin menemukan karya besar seperti ini karena dimakan umur. Karya yang dilaksanakan 9 September 2008 dinamakan Karya Agung Memungkah, Mendem Pedagingan, Pasupati Perlinga atau Pertima, Tahur Gentuh, Pedudusan Agung, Pedanan, lan ngentek linggih. Melaksanakan karya wajib matur piuning ring kahyangan Desa Pakraman Lepang yang dilaksanakan Erdite Paing Ugu tanggal 4 Mei 2008. Setelah itu Ngelugari Do Betara dilaksanakan Uraspati Umanes Ugu tanggal 8 Mei 2008. Untuk mempersiapkan karya yang besar ini, semua krama Desa Pakraman Lepang termasuk krama yang merantau secara bakti ngaturang ayah atau gotong royong baik di pagi hari, siang hari, hingga malam hari. Sehabis sarapan pagi, masyarakat mulai bergegas menuju Pura Dalam Silepegat dan ada pula yang menuju Pura Batu Lepang dan Pura Tirta. Krama ada pula yang ayah mencari bambu di sekitar sebelah barat Pura Dalam Prajepati dan di sebelah timur Pura Dalam Silepegat maupun di tempat lainnya. Sepertinya tidak ada kelelahan di benak krama di saat melakukan gotong royong. Siang hari setelah makan siang, kembali krama melakukan gotong royong sesuai dengan keterampilan yang dimiliki masing-masing warga.
Malam hari sekitar pukul 19 WITA, krama kembali menuju Pura Dalam Silepegat, Ngaturangayah. Demikian seterusnya hingga berlangsung 2 bulan lebih. Karya agung ini rangkaian pertama dilaksanakan Nyukat Genah di Catuspate, Desa Pakraman Lepang, dipuput Ide Pedanda Gede Putra Tembau, Geriaan Klungkung. Upacara Nyukat Genah pada dasarnya bermakna untuk membatasi tempat taur gentuh secara niskala agar tempat tersebut menjadi suci. Nyukat Genah dilaksanakan Sukra Kliwon Taulu 11 Juli 2008. Rangkaian berikutnya tepatnya Wraspati Umandis Gumrek 17 Juli 2008 dilaksanakan upacara Ngawiten Nyuci, Ngingsah dan Nek Tegang Beras, Ngunggahang Sunari ring Pura Dalam Silepegat. Upacara nyuci, ngingsah dan Nek Tegang Beras dilakukan para prajuru krama dan juru Banten dengan berbagai air suci. Setelah beras itu suci baik secara skala maupun niskala, nantinya beras tersebut dimanfaatkan untuk segala nasi Banten karya. Menaikkan sunari dan sejenisnya pada dasarnya untuk mengundang Sang Raryangon dan para bidadari. Raryangon adalah sebutan dasa nama Dewa Siwa dan erat kaitannya dengan upacara netegang pedagingan, ngingsah beras dan membuat jajan. Para ibu-ibu mulai membuat segala jenis jajan untuk sarana karya. Pada hari ini pula dilakukan nancep pemiut berupa Sangyang Tapini untuk menghormati kepala tukang Banten, yaitu Ide Pedanda Istri. Ngadegang Guru Dadi artinya pengalang duasa atau hari pertama rangkaian karya. Dalam upacara ini juga mengawali ngoreng dan nyuarang kentungan. Upacara ini dipuput Ide Pedanda Istri Patni Geria Batu Tabeh. Upacara Mepepada merupakan salah satu rangkaian karya dilaksanakan Wraspati Wage Sungsang 14 Agustus 2008 dipuput Ide Pedanda Putra Abian Geria Manduang. Secara ritual semua binatang diupacarai dengan sesaji biakala sebagai lambang upacara lahiriah, sedangkan rohaniah menggunakan prayastita. Setelah itu dilakukan upacara Menjaya-jaya sebagai lambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, dengan tujuan semoga roh hewan yang dijadikan korban mendapat tempat yang layak sesuai dengan fungsinya sebagai binatang korban untuk tujuan yang suci. Rangkaian terakhir dari Mepepada Taur adalah Mepurwo Daksina, yaitu keliling 3 kali mulai dari arah timur ke selatan yang melambangkan bahwa upacara tersebut benar-benar menuju kesucian. Berputar 3 kali ke kanan sebagai jalannya perputaran jam adalah lambang jalannya menuju Tuhan. Setelah selesai Mepepada, semua hewan dipotong untuk sarana upakara. Ada keajaiban dalam karya di Pura Dalam Silepegat, yakni terdamparnya penyu di Segara Lepang, sehingga penyu tersebut dipakai upakara. Upacara taur atau caru merupakan buteyatnya karena hakikatnya untuk mengharmoniskan hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam kitab Samhita Swara disebutkan arti kata caru adalah cantik atau harmonis. Kalau wanita cantik tentunya bukan dilihat dari permukaan saja, tetapi harmonis baik fisik maupun rohaninya. Atau di zaman dahulu wanita cantik juga disebut wanita ideal. Taur atau caru ini dilaksanakan Sukra Kliwon Sungsang 15 Agustus 2008, dirangkaikan dengan melaspas, menem pedagingan, dan masupati perlingga atau pertima. Rangkaian upacara ini dilaksanakan di 4 tempat, masing-masing di Pura Dalam Silepegat, Pura Batu Lepang, Pura Prajapati,
dan Pura Tirta. Di Pura Dalam Sila Pegat dipuput ide pedanda Gede Tembau Geriaan, ide pedanda Nyoman Jelantik Geria Alang Kajang Nongan, dan Resi Bujangga Geria Angkling. Di Pura Batu Lepang dipuput ide pedanda Gede Putra Jumpung Geria Jumpung Gel-Gel, ide pedanda Gede Jelantik Sogata Geria Wanasari. Di Pura Prajapati dipuput ide pedanda Gede Putra Kajang Geria Gede Takmung. Sedangkan di Pura Tirta ide pedanda Gede Wayahan Keniten Geria Tengah Bendul. Setiap bangunan suci setelah direhab dilaksanakan upacara melaspas seperti halnya di Pura Dalam Sila Pegat, Batu Lepang, dan yang lainnya. Upacara melaspas bertujuan untuk membersihkan semua pelinggih dari kotoran tangan unagi atau dari pekerja tukang bangunan, sehingga ide betara berkenan berstana di pura yang dipelaspas. Selain itu, melaspas juga syarat dengan makna untuk menjadikan bangunan pelinggih menjadi kokoh dengan memasukkan unsur bayu di dalamnya, sehingga dengan demikian kebahagiaan dan kenyamanan akan terwujud. Dalam rangkaian melaspas dan taur juga dilaksanakan menem pedagingan di seluruh pelinggih di Pura Dalam Sila Pegat, Batu Lepang, Prajapati, dan Pura Tirta. Upacara menem pedagingan pada dasarnya untuk memberikan perana atau jiwa agar pelinggih itu menjadi hidup kuat. Dalam menem pedagingan dipasang pancadatu dan pengurip-ngurip untuk memberikan perana atau jiwa di setiap pelinggih. Menem pedagingan dilakukan utusan dari Gubernur Bali, utusan Ketua DPRD Bali, utusan Bupati Klungkung dan DPRD Klungkung, serta PHDI dan pejabat lainnya. Pengawet karya ani jani ini sebuah kemargian. Pertama madan karya pemungkah. Pemungkah itu karya dasar atau bungkah dasar. Misalnya rangkaian karya itu pecaruan, pemelaspas, mendem pedagingan, karya pengingkup. Amun tuh. Jadi pecaruan, pemari sude, palemakan sekitar nih. Melaspas, pemari sude, pura pelinggih-pelinggih, rantung pedagingan itu pengisi kekuatan maka pengurip pelinggih. Lantas ada karya pengingkup di dinan itu ngingkupang dari menunggal pelemahan pelinggih perlingge. Dari itu dari besi kita masih para bakte para masyarakat pengingkup kayun manah dari besi itu karya pertama.